Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan kalimat ini kalau kita ketemu dengan macan, maka macan akan lari kocar kacir. Sebelum saya memberikan ucapan ini, terlebih dahulu saya akan menceritakan sejarah keluarnya ucapan ini. Syekh Maulana Hasanuddin Banten mempunyai anak Syekh Mansur Cikaduen. Pada waktu itu Syekh Mansur masih remaja. Kata Syekh Mansur kepada ayahanda Sultan Maulana Hasanuddin Banten, "Ya Baginda, saya ingin pergi haji, izinkan saya berangkat haji." Terus Sultan Hasanuddin, "Hei Mansur, jangan kamu berangkat tahun ini. Kamu masih belum cukup. Nanti kalau sudah waktunya, ayahanda izinkan." Akhirnya Syekh Mansur karena memang sudah pengen berangkat ke Mekah, dia memaksakan diri tanpa izin berangkat. Zaman dulu kan berangkatnya naik kapal air. Naiklah Syekh Mansur kapal air. Begitu di dalam kapal ketemu dengan putri cantik. Perjalanan kan lama. Akhirnya begitu bertemu dengan putri cantik, nggak taunya ini putri adalah turunan jin. Terjadilah pernikahan Syekh Maulana Mansur Cikaduen, pernikahan dengan putri jin. Di kapal kan lama. Akhirnya Syekh Mansur berangkat ke Mekah. Putri diperintahkan oleh Syekh Mansur Maulana Hasanuddin ke Banten. Datanglah ke Banten itu istrinya Syekh Mansur. Begitu datang ke Banten ditanya, "Saya mau ketemu, permisi, punten, saya mau ketemu ayahanda Sultan Maulana Hasanuddin." Kata pengawal, "Dari mana kamu?" "Saya istrinya Syekh Mansur." "Nggak mungkin, Syekh Mansur tidak punya istri." "Iya, saya kenal di kapal. Izinkan saya ketemu dengan Syekh Maulana Hasanuddin." Akhirnya pengawal nganterin itu si perempuan ke Sultan Hasanuddin. Kata Sultan Hasanuddin, "Hai Neng, kamu benar istrinya Syekh Mansur?" "Iya." "Kapan nikahnya?" 5 bulan yang lalu, Baginda." "Bagaimana cirinya Syekh Mansur?" Disebutkanlah hal di sini. "Oh iya benar." "Oke, zaman dulu kan gak ada handphone. Kalau sekarang langsung telepon, 'Sur, emang lu kawin?' Sekarang enggak ya. Kata Sultan Hasanuddin, "Hai Neng, kalau memang kamu ini istrinya Syekh Mansur, nanti kalau lahir kita lihat anak. Kalau anak ini bisa bikin menara masjid dalam satu malam, maka saya yakin ini cucu saya, anak Syekh Mansur." "Iya ayahanda." Akhirnya Syekh Mansur mau berangkat ke Mekah, istrinya di situ. Pas waktunya besar lahir.
Pas lahir anaknya besar sekolah di sekolahin sama Sultan Hasanuddin itu anak gambarnya kucing mulu. Di sekolahin kalau suruh nulis gambar kucing, suruh nulis yang lain gambarnya kucing itu. Nah pas waktunya diperintahkan oleh Sultan Hasanuddin supaya membuat masjid di Banten, menara masjid di Banten dalam jangka waktu 1 malam. Nah diperintahkanlah, akhirnya dibuatlah menara yang sekarang ada di belakang tuh baru setengah jadi ya. Setengah jadi. Akhirnya dibuatlah menara itu. Cuma begitu dibuat dengan bantuan jin, batu-batuan bantuan jin. Cuma begitu pertengahan dari menara itu ada tukang serabi. Nah tukang serabi ini kan kalau jam 3 udah bakar, jam 2 setengah 3 udah bakar api buat bakar. Sampai begitu dibakar terang, pakai jerami terlalu terang, ayam kekruyuk kok. Nah begitu ayam kekruyuk, maka jin-jin yang membawa batu-batu pembuatan menara kabur. Disangkanya sudah subuh. Akhirnya Mas Nara sampai sekarang tuh masih beloman selesai ya. Nah makanya sejarahnya kalau tukang serabi itu nggak bakal bisa kaya gitu. Sama tukang bikin kusen, bukan pedagangnya, tukang bikinnya, tukang bikin kusen itu nggak bakal kaya. Sejarahnya gimana? Ketika bikin masjid Banten, ini tukang kusen kan sama Sultan Hasanuddin kagak digaji, cuma dikasih makan aja. Begitu 3 bulan selesai bikin kusen, dipanggil, Mang sini Mang, ya sekarang udah selesai masjid, ya bawa sama kamu. Dikasih labu parang. Nih satu ya. Itu tukang kusen mau ngomong juga takut. Kagak ngomong, dia perlu duit. Dalam hati doang dengar ini si Sultan kebangetan medit. Orang kerja 3 bulan kagak digaji, kan bini di rumah ngarepin pulang bawa duit. Gitu. Kebangetan nih Sultan pelitnya, meditnya gitu. Cuma ngedumel doang dalam hati, tapi kayak berani ngomong. Ya raja siapa yang berani. Nah, akhirnya dalam perjalanan ngobrol aja di berdua tuh tuan kusen. Gua kapok kerja sama Sultan, namanya doang Sultan, katanya duitnya banyak. Kita kerja 3 bulan, bini kita mengharapin ini kita pulang bawa duit, cuma dikasih labu. Nah begitu dalam perjalanan jauh ya kan, lapar perutnya, akhirnya dia mampir ke tukang nasi. Nggak pulang gak dibagi duit, mampirlah ke tukang nasi. Begitu mampir di tukang nasi, kena buat bayar yang nggak ada, akhirnya itu tukang kusen ngomong, Mbak, aku terus terang nih nggak bawa duit, ini aku bayar pakai labu aja. Ya udah nggak apa-apa Kang. Akhirnya tukang kusen pulang kagak bawa apa-apa. Ke rumah bininya kagak bawa apa-apa. Nah begitu tukang warteg tadi begitu dia mau masak itu labu, dia buka di dalam itu labu, dua-duanya dalamnya emas. Tuh. Makanya kalau orang dagang nasi itu sejarahnya kaya. Ya. Minimal walaupun dia nggak kaya nggak bakal kelaparan. Nah kalau tukang kusen sejarahnya nggak bakal bisa kaya kecuali pedagang kusen. Tuh. Ya, makanya kalau bisa kita coba pada tukang kusen dah, perhatiin dah. Tukang kusen rumah orang doang dibagusin, rumahnya udah pada mau rubuh dia kagak bagus-bagusin tuh. Tukang kusen tuh dia sendiri rumahnya kusennya pada mau patah, tapi kagak pernah bisa benerin tuh. Nah
Nah, singkat kata singkat cerita, akhirnya itu tadi cucunya Sultan Hasanuddin nggak selesailah bikin masjid, menara masjid, karena ada tukang serabi, keburu kesiangan. Sampai sekarang menaranya masih ada. Nah, Sultan Hasanuddin pas waktunya di Mekah pulanglah. Kebenaran Sultan Hasanuddin ini ketemu dengan lintingannya Syekh Muhyiddin Pamijahan. Dari Mekah rencana nih mau pulang ke Jawa. Dulu buatnya bukannya Indonesia, Jawa. Begitu dia mau pulang, kata Syekh Maulana Mansur, Muhyi, ya Sur, ini sekarang kita balap-balapan ya, siapa yang duluan sampai Jawa. Oke, kamu lewat laut, saya lewat darat. Oke, siap. Orang dulu kan sakti ya kan. Sakti orang dulu mah, kalau laut lewat darat tuh. Nah, akhirnya mau nyebrunglah dia mereka keduanya itu dari sumur Jam-Jam. Syekh Muhyi lewat bumi, Syekh Muhyi lewat laut, Syekh Mansur lewat bumi, dibor bumi ya. Nah, sampailah begitu Syekh Muhyi di tengah lautan, berjalan di tengah lautan, di dalam lautan, saking dingin-dinginnya akhirnya ngerokok. Tuh, wali bisa tuh bakar rokok di dalam laut, agak mati api. Coba kita ketipangannya mati. Nah, begitu Syekh Muhyi bakar itu rokok, langsung datang gurita yang kusara, gurita raksasa, disemprot pakai hitam-hitamannya. Ini kalau cumi ada tintanya tuh hitamnya, disemprot, wush, matilah tuh rokok. Nah, disitulah Syekh Muhyi langsung istighfar bahwa mau rokok ini hukumnya makruh, maka dia pun tidak ngerokok. Makanya kalau kita jarak ke Pamijahan itu radius 500 meter ada bacaan no smoking, dilarang ngerokok, nggak boleh kita ngerokok di sini. Nah, Syekh Mansur akhirnya timbul Syekh Mansur di daerah Munjul namanya Baros, lewat bumi, dus. Di situ ada ditandain kampung Munjul, makanya karena munculnya Syekh Mansur di Banten. Pas dia lihat nggak taunya Banten masih deket. Waduh, takut ketemu bapaknya kan malu, kawin kagak bilang-bilang, udah dibilangin jangan ke Mekah, malah ke Mekah, malu mau ketemu. Nyelam lagi, timbul-timbul di Batu dari Batu Quran itu keluarlah air sumber yang sangat besar. Wah, berhenti itu air keluar, andai kata itu batu Quran tidak ditutup oleh batu Quran, maka akan tenggelamlah Banten. Tuh, makanya ditutuplah pakai batu Quran. Dia lihat masih dekat juga itu batu Quran dari Banten, akhirnya dia nyelam lagi timbul di Cikeduan. Nah, begitu timbul di Cikeduan pas kebenaran lagi ada acara maulid. Nah, begitu acara maulid, Syekh Mansur dicuekin sama orang situ karena pakaiannya dekil kumel. Orang gak ada yang merhatiin. Sedangkan nasi banyak, ikan banyak, lauk banyak, ayam panggang semuanya ada. Syekh Mansur gak diperhatiin. Syekh Mansur di situ akhirnya kesel. Nah, kebenaran pada waktu itu ada macan kejepit pohonan, orang lain nggak ada yang berani buat deketin itu macan. Akhirnya Syekh Mansur lah yang maranin itu macan, dipatahin lah itu pohonan yang jepit macan. Akhirnya macan itu selamat dari jepitan pohon. Apa kata Syekh Mansur? Hei macan, hei maung, kata Sunda. Mulai hari ini lu ingat, gua tolongin lu. Cuman lu harus ingat jangan ganggu anak cucu gua. Jangan lu ganggu keturunan anak cucu gua. Itu. Nah, disitulah masyarakat tahu bahwa itu adalah Syekh Maulana Mansur Cikeduan. Nah, kata Syekh Mansur, masyarakat,
mulai detik ini, hari ini, kalian yang keturunan Cikedoan tidak akan bisa menjadi kaya raya. Makanya orang Cikedoan asli kalau dia kagak silang kawin sama desa lain nggak ada yang kaya. Di situ banyak rumah gedong, tapi bukan asli orang Cikedoan. Sumpah cerapanya begitu. Nah, pernah ada kejadian di Sumatera, di Lampung ada macan. Macan ngamuk ke kampung. Nah, kebenaran ada masuk ke rumah, nerjang lampu, puak, lampu itu kan goyang, orang lagi pada banyak kumpul di situ. Begitu macan mau nerekam, ada seseorang yang ingat ajaran ini, langsung itu orang ngomong, "Hei macan, saya ini, kami ini cucunya Syekh Mansur Cikedoan. Saya cucunya Syekh Maulana Mansur Cikedoan. Jangan ganggu kami." Akhirnya macan itu lari. Tuh, ya kan. Saya juga pernah kejadian waktu saya di Gunung Kencana di Rangkas di Jelumpang. Turunkan saya malam waktu itu bis maghrib ketemu macan. Suaranya ngau-ngau. Wah, macan. Macan udah mendak mau nerekam. Saya juga mendak juga. Saya ngomong langsung, "Hei macan, saya ini keturunan anak cucunya Syekh Maulana Mansur Cikedoan." Macan udah ngaum, mendek. Macan lari. Saya juga lari, karena larinya macan ngejar-ngejar saya. Bukannya macannya takut lari, larinya mau ngejar saya lari lagi. Tapi enggak, tapi benar, memang kalau kita ketemu macan kita ucapkan itu, insya Allah macan tidak akan menerkam kita, karena pernah ada kejadian di Sumatera, yaitu di daerah Lampung. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.